pas pertama kali saya ngelamar itu nangis deh. Nangis yang pertama ya wajar lah, kaget kan? Kita baru kenal, terus orang yang baru kenal langsung ngelamar itu kan. Wah, pasti gimana? Terus juga secara belum kenal juga. iya, terus umurnya juga kan kayak masih 16 tahun itu kan, masih sekolah, pasti kaget. Ahmad Zamzam dan Kayla Nadira adalah pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Keduanya pertama kali dipertemukan pada sebuah acara yang sama. Sosok Kayla membuat Zamzam terkesima pada pandangan pertama dan membuatnya merasa yakin bahwa Kayla adalah jodohnya. Awal kita ketemu itu pas di alam arwah ya? Enggak deh. Enggak, jadi awal kita ketemu itu pas bulan Februari. Tepatnya tanggal berapa ya? 25 ya kalau nggak salah ya. Pas acara Februari. Pas acara milad sholat bareng. Itu di Hotel Neo Mangga 2 tepatnya. Itu pertama kali kita ketemu dan kita gak ada sapa-sapaan. Kita hanya saling tatap-tatapan Enggak, aja. aku nggak natap kakak, tapi kakak yang ngeliatin mulu. Yang kayak gini deh. Iya, heeh. Karena pas itu aduh, kakak gak fokus kakak di depan itu. Di depan ada bidadari gitu. Ya Allah, berat banget. Ya begitulah. Jadi pertama ketemu itu Februari. Jadi subhanallah qadarullah, pas saat itu pas habis itu kita DM minta nomor WhatsApp yang ya. tapi Kayla nggak kasih. Dia bilangnya gak tahu ya, lupa ya. Lupa nggak katanya. kasih. Nah, habis itu udahlah, akhirnya dia ngasih juga kan, luluh hatinya kan. Apa kakak minta sama Kak Dodi. Tapi Kak Dodi udah izin, aku bilang ya udah. Terus Maret saya berangkat ke Jambi gitu kan, sambil emang pas dari Februari itu saya gak bisa move on, maksudnya kepikiran terus nih, ya Allah. Ya udah, jadi Maret kita diundang ke Jambi, jadi kan kebetulan nginep juga di rumah istri saya. Jadi kita sambil lihat lah bagaimana kepribadian Riau, terus kepribadian ayah bunda, terus kepribadian keluarganya juga, yang tentu itu jadi penilaian saya juga. Subhanallah, pulang dari Jambi makin jatuh cinta saya. Akhirnya pulang dari Jambi, selang beberapa waktu seminggu, saya langsung bilang serius sama ayah bunda. Alhamdulillah, begitulah perjalanannya. Gitu ya? Lika-likunya banyak banget. Oh, banyak banget. Mengetahui Zamzam yang ingin melamar tentunya membuat Kayla kaget karena ia tidak menyangka akan dilamar dengan orang yang tidak ia kenal sebelumnya di usia yang masih 16 tahun. Namun, hingga akhirnya Kayla yakin dengan Zamzam walaupun harus melewati cobaan sebelumnya. Kita kan bilang nih, mah mau nikah gitu kan sama mama. Ah, serius katanya gitu, gak mau kuliah dulu? Ya mah insya Allah udah pasti. Siapa calonnya? Ya bilang ini kan belum juga gitu kan, jadi mau, kalau mama setuju kita musyawarah, istikharah gitu kan. Habis itu ya orang tua kaget lah gitu kan, abi mama kaget, soalnya kan saya kalau ada ini pasti tertutup lah sama mereka. Kalau misalkan saya suka sama seorang tertutup, tapi saya suka sama seorang kali ini terus langsung ngungkapin pengen serius, gimana gak kaget gitu kan, gimana kaget. Ya udah, pada akhirnya mereka ngizinin, musyawarah sama keluarga. Alhamdulillah semuanya ngizinin, meskipun awalnya kaget semua. Yang kamu ini yang spesial. Apa? Kalau Kayla kan emang karena orang tua udah ngedukung banget. Ya jadinya ya gampang lah, karena Kayla orang tua udah ngedukung. Tinggal dari Kaylanya aja gimana. Ada beberapa keluarga yang mungkin karena faktor umum kamu. Iya, jadi ada beberapa keluarga yang mikir faktor umur gini. Terus akhirnya mereka ketemu langsung sama calonnya. Pas ketemu langsung, mereka langsung jatuh cinta sama calonnya. Jadi keluarga-keluarga itu udah pernah jatuh cinta duluan sama Kak Zamzam sebelum Kayla jatuh cinta sama dia. Allah. Kalau saya sih pas ngelamar itu emang udah istikharah, musyawarah, semuanya baik. Habis itu istikharah musyawarah baik, saya langsung bilang serius sama ayah bunda.
Nah ini yang proses ini gimana yang tadi pertanyaan barusan? Kalau Kayla sendiri sih lumayan, berapa lama ya? 2 mingguan ada nggak? Yang sekitar segitu itu pertama kan emang wajar ya, kita kaget 16 tahun udah mau dinikahin gitu kan, mikirnya ayo jauh dari orang tua segala macam. Terus yang lamarnya nggak baru dikenal gitu kan? Nah, iya baru kenal sama si Ahmad Zamzam ini, kita nggak tahu dia gimana gitu kan. Karena di situ tuh prinsipnya cinta kan dulu, nggak cinta lah sama dia, nggak cinta. Belum. Ya belum cinta lah sama dia kan. Emang situ kan aku bilangnya nggak cinta. Ya udah itu lama-lama kita beberapa kali ketemu, terus kan di situ juga Kayla menilai gitu orangnya kayak gimana. Ternyata semakin lama tuh kayak kok jadinya kayak gitu ya saya, nyantol gitu loh, nggak bisa hilang gitu loh. Tapi nggak ngomong-ngomong sama bunda, masih rahasia aja. Kalau ditanya masih enggak, padahal minta dibujukin gitu loh biar iya gitu kan. Ya itu aslinya. Jadi terus Kak Zamzam tuh nanya lagi kan sama bunda, gimana bun jawaban Kayla? Akhirnya Kayla bilang iya Kayla mau. Selama itu banyak prosesnya nih. Cobaannya besar. Sampai gak keluar kamar katanya. Iya soalnya kaget banget 16 tahun Bo mau nikah. Gila aja kan. Tapi Allah ngeyakinin lagi. Ketika ada masalah, habis itu pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya itu memudahkan semua ya. Itu yang meyakinkan kita, salah satunya meyakinkan kita bahwa kita, apalagi pas sudah akad ya, emang udah jodoh terus nentuin waktu juga, terus udah semuanya udah fix, insya Allah. Dipermudah sama Allah juga. Dipermudah. Jadi semakin banyak masalah itu semakin Allah permudah gitu. Kayla ini tentu kita kan lihatnya itu dari zahir juga ya, cantik banget. Ratu bidadari surga nanti saya insya Allah. Terus soleha, kepribadiannya kalem gitu kan, kalem tapi sedikit rame lah. Ngangetin suasana gitu kan. Nah jadi pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua yang terbaik insya Allah ada di sisi saya. I love you. Ya kalau Kayla sendiri sih emang jatuh cinta sama beliau tuh bukan karena tampangnya, bukan karena apa, tapi emang karena murni dari akhlaknya gitu kan. Karena gimana ya, sikap dia tuh meluluhkan hati Kayla gitu. Sebenarnya itu aja sih, tapi sekarang jadi bisa ngelihat banyak banget dari dia. Ternyata dia dilihat-lihat manis juga gitu. Dari samping. Ya gitu sih. Pas sudah nikah baru kelihatan, wah ternyata suamiku tuh cakep gitu ya. I love you. More. Perubahan setelah menikah tentu dirasakan oleh keduanya. Namun, keduanya menikmati perubahan tersebut karena perubahan yang dirasakan adalah perubahan yang baik. Selain itu, Zamzam dan Kayla mengaku bahwa pernikahan adalah hal yang sangat indah bila dijalani dengan orang yang kita cinta. Saya sendiri lebih ada tanggung jawab yang besar. Ya Allah, tugas suami yang nanti pasti akan Allah tanyakan gitu kan. Kita pertanggungjawabkan, kita harus benar-benar gitu kan. Kita harus merubah drastis kebiasaan kita yang buruk. Tadinya misalkan kita gak punya tanggung jawab, kita nyari ilmu tadinya malas misalkan, tapi karena kita punya istri kita jadi semangat. Begitu saya. Ya sama, aku juga gitu, jadi lebih semangat aja buat jalanin hidup. Semuanya. Semuanya indah sih kalau menurut saya. Semuanya indah. LDR-nya pun indah juga. Kita LDR dulu ya, karena emang Kayla Harus sekolah dulu. sekolah dulu. Saya kuliah di Bandung. Jadi semuanya indah lah, meskipun LDR rindu, tapi kita bikin indah aja. Semuanya indah. Jadi kalau kata Ustaz Usomad itu nikah itu 5% enaknya, yang 95%-nya enak banget. Kalau masalah romantis ya
tetap kita harus romantis, sampai kapanpun kita harus romantis gitu. Keputusan keduanya untuk menikah di usia muda membuat banyak tanggapan dari para netizen. Berbagai komentar positif maupun negatif ditujukan untuk keduanya. Namun, mereka menganggap itu adalah hal yang wajar dan fokus untuk memberikan manfaat. Kami harapkan juga kan, karena kalau akad nikah itu emang kita harus syiarkan biar mereka tahu. Jadi kalau kita berjalan berdua gak jadi fitnah lagi. Dan ketika kemarin viral, dan alhamdulillah viralnya itu mudah-mudahan berdampak positif yang ya. Jadi mudah-mudahan apa yang mereka doakan, terus apa yang mereka komentar positif semua itu jadi doa buat kita, dan juga jadi motivasi buat teman-teman semua yang lihat itu. Jadi kan gak nyangka juga gitu kan, Masya Allah. Terus kita komen, maksudnya kayak akun-akun kayak gitu kan, post itu kan, ini indahnya menikah tanpa pacaran, dan mudah-mudahan itu jadi motivasi buat teman-teman yang lihat semua. Jadi emang nikah pacaran setelah nikah itu nikmat banget, gak ada duanya. Ya yang udah halal semua kan. Nah, mau nambah? Gak semuanya kita bisa samain semua orang itu nikah muda, gak semuanya gitu kan, karena faktor ya dirinya belum siap. Karena kalau yang harus siap itu, yang harus siap itu ya mental, keilmuan juga, semuanya harus dipertimbangkan gitu kan. Ya gitu ya. Gak bisa kasih itu. Intinya balik lagi sama basic keluarganya gimana. Kan kalau jujur aja, keluarga saya di rumah itu semuanya nikah muda. Abi 21, kakek 20, om 20, yang paling tua itu 23 tahun. Hampir semuanya nikah muda. Kalau perempuan ya rata-rata di bawah 20. Mamah nikah 18 tahun. Dan ya begitu, balik lagi diri kita, terus basic keluarga juga. Tentu semua orang, semua jomblo ingin mendapatkan pasangan yang soleh. Intinya kita jangan mencari, tapi harus menjadi. Bukan mencari yang soleh, tapi kita harus menjadi soleh. Jadi Allah mencocokkan gitu kan. Jadi kalau orang yang soleh, pria yang soleh pasti dapat yang soleh juga. Kalau kita ingin berkawan yang soleh, kitanya harus solehah gitu kan. Pokoknya sebaik mungkin lah hadir majelis ta'lim, majelis ilmu kayak gitu, semangat itu kan, gitu ya. Tambahin lagi ya. Enggak, kamu udah lengkap banget sayang.